Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarti, Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Syah Kuala. Berikut adalah video PPL aksi pertama saya. Selamat menyaksikan. Coba tolong disiapkan. Udah rapi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah hadir semua? Udah ya? Apa kabar semuanya? Baik, sehat ya? Tetap semangat walaupun di jam terakhir ya? Oke, sekarang saya mau minta satu orang untuk mimpin doa sebelum memulai pelajaran. Silahkan Aril, boleh? Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Doa kita. Alhamdulillah ya, semoga dengan berdoa pelajaran hari ini bisa memberikan keberkahan dan juga memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Oke, saya mau ngecek dulu kehadirannya ya. Tadi kayaknya ada yang terlambat sebelum saya masuk tadi ya kan. Bagaimana sekretaris Wulan mana? Hadir semua sayang? Yakin ada semua ya? Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Satu, siapa? Ega. Ada keterangan? Sakit ya? Oke, lain kali jaga kesehatan ya. Jadi setiap hari bisa tetap sekolah dan nggak ketinggalan pelajaran. Oke, karena hari ini jam terakhir, biasanya ngantuk, lapar, bener kan? Nah, tapi tetap semangat, jangan sampai kendor sampai jam terakhir sampai selesai, sampai pulang. Sayang sekali ya Ega nggak masuk ya hari ini, harus jadinya ketinggalan pelajaran. Oke, karena udah absen, udah semua, jadi Ibu ingin menanyakan sebelum masuk ke materi ya. Sebenarnya ini materi lanjutan. Kita udah belajar kemarin tentang materi apa kira-kira, masih ingat? Materinya tentang jamur, pintar. Kemudian kita juga udah belajar sedikit tentang jamur. Saya mau remind lagi ya. Ada nggak yang masih ingat materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Apa ciri-ciri umum jamur? Silakan, kakak jawab. Berdiri boleh. Namanya siapa? Cinta mau jawab ya teman-teman. Apa sayang? Karena jamur ada yang berukuran multiseluler dan Oh ya, oke. Silahkan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, jadi salah satu ciri-cirinya itu ya. Jadi semua yang udah kalian pelajari kemarin tentang ciri-ciri umum, artinya untuk semua jenis jamur. Bener nggak, Cin? Bener, udah segitu aja ya, Cin ya. Nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditambahin, Cin? Ada, itu aja. Oke, ada lagi yang mau nambahin kira-kira mungkin? Ya ada. Tapi ingat ya, tentang materi jamur jangan sampai lupa pelajaran yang kemarin. Oke, dah. Kemudian sekarang untuk masuk ke materi selanjutnya, Ibu kasih sampel. Bukan makanan ya. Bisa lihat nggak isi nampannya? Miring sedikit boleh ya? Oke. Lihat di sini. Boleh lihat kayak kemarin? 1, 2, 3. Yang sana nampak sayang? Dah. Pertanyaannya adalah, kenal ini apa? Apa ya? Jamur, bener-bener. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, lihat ini jamur apa? Jamur apa? Kuping. Pernah makan? Enggak. Yang ini jamur apa? Aduh. Kok jamur dolos ya? Jamur apa bahasa kerennya? Jamur
Merang. Halo. Oke. Kalau ini pasti kenal. Tempe apa ada jamurnya? Mana? Putih-putihnya ini jamurnya? Yakin? Nah, pertanyaannya. Dari ketiga jamur ini sama nggak bentuknya? Jawab dulu, kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda bentuk-bentuknya? Ada yang nanya, ada yang mau jawab? Cinta lagi tadi ya? Coba. Jawab, Cin. Jamur ada yang berukuran multiseluler dan Uni. Oke. Multiseluler artinya yang gede kayak gini. Multi itu artinya banyak. Kalau yang uniseluler, silakan duduk Cinta sayang. Yang seperti ini. Nggak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Harus pakai senter. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini bisa dimakan atau enggak? Udah pernah makan semua? Udah. Enak. Artinya apa? Ada beberapa jamur yang bisa dikonsumsi sama manusia. Walaupun juga ada jenis jamur yang merugikan, ya kan? Bener nggak? Oke. Selanjutnya, kalau kalian sudah tahu, ya kan, bagaimana sih jamur itu kok berbeda bentuk gitu kan? Kemudian kenapa jamur ada yang tadi kata Cinta, ada yang multiseluler, ada yang uniseluler, ya kan? Berarti dia mungkin berbeda jenisnya. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu apa sih tujuan belajar kita hari ini? Oke, jadi lihat dulu slide ke depan, boleh ya? Yang belakang nampak? Nampak, oke. Bentar ya. Buka dulu. Tujuan belajar kita hari ini yang menyambung ke materi minggu lalu. Kelihatan sayang? Oke, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau yang akan saya bacain ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan pendekatan saintifik dikombinasikan dengan metode ceramah dan diskusi, tanya jawab dan penugasan serta ada tayangan PowerPoint, maka kalian atau peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan jamur ya, berdasarkan ciri dan cara reproduksinya dan menelaah peranan jamur dalam kehidupan dengan benar sehingga kalian atau peserta didik dapat mensyukuri ciptaan Tuhan dan menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, kerjasama, dan komunikasi. Jadi dalam hal ini pembelajaran kita akan belajar mengenai bagaimana sih pengelompokannya, bagaimana sih peranannya dalam kehidupan kita, ada nggak sih ngaruhnya sama kehidupan kita, dan semua nanti pekerjaan yang kalian lakukan baik secara individu atau secara kelompok nanti akan saya nilai. Jadi tolong aktif terlibat, kemudian kerjasama timnya juga saya nilai, misalnya nanti kita mau kerja kelompok, kemudian bagaimana kalian terlibat ya, jangan ada yang cuma nongol aja, cuma duduk aja, sementara teman yang lain bekerja. Jadi problem based learning itu adalah belajar dari masalah, mencari rumusan masalah dan kalian memecahkannya dari berbagai cara ya. Ada dari membaca literatur, lihat video dan lain sebagainya. Oke? Nah, jadi tujuannya adalah ini dia, banyak ya. Jadi cuma 2 sih kita harus capai. Kamu harus tahu mengelompokkan jamur, jenis-jenisnya, dan kalian juga harus tahu peranannya. Ya, boleh? Oke, jadi sekarang Ibu mau kalian duduk per kelompok seperti minggu lalu. Yang saya sudah setting ya kan. Jadi udah tahu nama kelompoknya masing-masing. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kemudian kalian satukan mejanya, tapi jangan berisik, diangkat. Ya, bisa sekarang dikerjakan duduk kelompoknya sayangku. Silakan. Ke depan aja.
Ini. Kelompok 4 ya? Sudah? Oke. Oke, udah bagi kelompok, udah semua di tempatnya? Oke. Sekarang saya mau tunjukin kepada kalian video ya. Saya mau kalian lihat ini dengan serius karena nanti ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan kita pecahkan di hari ini. Oke, sebentar ya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungi. Nah, biasanya fungi ini dikenal dengan jamur. Pasti kamu tahu kan bagaimana bentuknya? Sekarang saatnya kita bahas lebih dalam. Mulai dari arti, ciri-ciri, reproduksi, klasifikasi, serta peran fungi dalam. Tahukah kamu, fungi atau jamur bukanlah termasuk ke dalam dunia tumbuhan loh, karena jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesisnya. Jamur lebih cenderung seperti hewan yang sifatnya heterotrof atau mendapatkan makanan dari sumber maupun organisme. Ciri-ciri fungi. Yang pertama yaitu mempunyai hifa atau benang tunggal atau bercabang. Kumpulan hifa disebut miselium. Yang kedua, menghasilkan spora. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Yang keempat, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dan yang kelima, dinding sel jamur tersusun atas kitin, glukan, selulosa, dan mannan. Selanjutnya yaitu reproduksi jamur. Yang pertama menurut Campbell tahun 2003. Secara aseksual, jamur dapat membelah diri dan membentuk spora. Kemudian spora tersebut akan terbawa angin dan air, lalu spora tersebut berkecambah di tempat lembab maupun di atas permukaan yang sesuai. Sedangkan yang kedua, yaitu menurut Pelzar tahun 1986 mengatakan, selain spora yang dihasilkan dengan cara aseksual, terdapat spora yang dihasilkan jamur secara seksual, yaitu dari meleburnya dua nukleus. Jenis-jenis spora yang dihasilkan secara seksual yaitu yang pertama ascospora, terbentuk dalam kantung yang bernama ascus. Yang kedua basidiospora, dihasilkan di atas struktur dengan bentuk gada yang dikenal dengan istilah basidium. Yang ketiga zigospora, jika dua ujung dari hifa serasi secara seksual, maka zigospora ini akan terbentuk. Yang ketiga oospora, terbentuk dalam oogonium atau struktur reproduksi betina, lalu pembuahan atau oosfer terjadi pada gamet jantan dengan menghasilkan oospora. Fungi diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu kategori berdasarkan bentuknya, dan yang kedua yaitu kategori berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kategori berdasarkan bentuknya. Yang pertama kamir atau yeast, dikenal juga dengan sebutan ragi. Yang kedua kapang atau mold, jamur yang bentuknya seperti benang. Yang ketiga cendawan atau mushroom, jamur yang memiliki tubuh buah dan tersusun atas banyak sel. Yang kedua yaitu kategori berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang pertama yaitu zygomicota. Tubuh zygomicota terdiri atas hifa yang bersekat melintang maupun yang tidak bersekat melintang. Hifa dari zygomicota memiliki banyak cabang. Kebanyakan jamur jenis ini hidup di tanah, bangkai, atau organisme yang sudah mati lainnya. Selain itu, zygomicota dapat hidup dalam berbagai makanan seperti roti, tempe, ataupun nasi. Zygomicota berkembang biak secara aseksual melalui spora dan secara seksual dengan zigospora. Contoh dari zygomicota adalah jamur Rhizopus oryzae yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, yang merupakan jamur yang dapat membantu dalam pembentukan tempe. Yang kedua adalah Ascomycota.
Ascomycota memiliki anggota yang berukuran mikroskopis maupun makroskopis. Ciri khas dari Ascomycota adalah mampu menghasilkan askospora atau spora askus. Askospora digunakan sebagai alat perkembangbiakan seksual pada Ascomycota, sedangkan secara aseksual dilakukan dengan cara pembentukan tunas, fragmentasi maupun pembentukan konidia. Ragi atau Saccharomyces cerevisiae merupakan contoh dari Ascomycota. Ragi mampu mengonversi gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu Basidiomycota. Sebagian besar anggota dari Basidiomycota merupakan jamur yang berukuran makroskopis. Jamur dari divisi Basidiomycota mudah dikenali karena bentuknya yang mirip seperti payung. Dari sekitar 25.000 spesies jamur payung ini, ada yang bisa dimakan tapi ada pula yang mengandung racun. Basidiomycota memiliki hifa yang bersekat melintang dengan 1 hingga 2 inti atau dikariotik. Dari hifa dikariotik ini akan muncul tubuh buah atau basidiokarp yang berbentuk payung. Reproduksi aseksual dilakukan dengan membentuk konidia, sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk basidiospora. Yang keempat atau yang terakhir adalah Deuteromycota. Deuteromycota ini terbentuk sebagai divisi sementara karena tidak semua jamur telah diketahui cara perkembangbiakan seksualnya. Kira-kira terdapat sekitar 1.500 jenis jamur yang belum diketahui cara perkembangbiakan seksualnya. Akibatnya, ilmuwan tidak dapat menggolongkan jamur yang belum diketahui cara perkembangbiakannya ke dalam divisi jamur yang sudah ada seperti Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Peran fungi dalam kehidupan. Yang pertama yaitu peran menguntungkan fungi. Pada bidang pangan, contohnya adalah jamur merang, jamur kuping, dan jamur shiitake. Yang kedua pada bidang industri. Untuk membuat roti dan minuman beralkohol yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi, dan pembuatan keju yaitu Penicillium camemberti. Yang ketiga adalah pada bidang kedokteran. Untuk menghasilkan antibiotik penicillin menggunakan jamur Penicillium notatum. Dan yang keempat adalah bidang pertanian. Jamur saprofit membantu mengurai sisa tumbuhan sehingga menyuburkan tanah. Yang kedua adalah peran merugikan fungi. Di sini saya beri 4 contoh peran merugikan fungi. Yang pertama sebagai pembusuk, membusukkan berbagai bahan makanan seperti sayuran, buah-buahan, roti, daging, dan ikan. Contohnya adalah Rhizopus nigricans. Yang kedua adalah parasit pada manusia, Epidermophyton, Microsporum, dan Trigophyton penyebab penyakit kurap, Mucor parasiticus penyebab penyakit kulit. Yang ketiga adalah parasit pada hewan, Aspergillus fumigatus penyebab penyakit paru-paru pada burung. Dan yang keempat adalah parasit pada tumbuhan, Ustilagos kitaminea atau jamur karat adalah parasit pada tanaman jagung dan tebu. Itu tadi penjelasan tentang kingdom fungi yang Oke, udah diperhatikan sayang? Oke, jadi pekerjaan kalian adalah untuk hari ini menentukan apa sih dasar atau pembeda dari setiap jamur itu dalam kelompoknya, ya. Jadi kan kelompoknya tadi ada masing-masing, ya. Jadi kan harus cari apa sih pembedanya dan kenapa bisa berbeda, gitu ya kan. Kemudian juga kalian harus telaah bagaimana peranannya. Tadi disebutkan sebentar ya kan. Jadi kan telaah lagi lebih dalam apa sih peranannya bagi kita, bagi lingkungan, ya kan, bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke. Sekarang Ibu mau bagikan LKPD-nya. Tolong perwakilan setiap kelompok maju ke depan. 1 orang. Oke. Sudah? Oke, boleh dicek-cek sebentar isi LKPD-nya. Sudah? Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian harus mengkaji masalahnya ya. Udah ada kan runutan bacaannya di situ, silahkan dibaca perlahan. Kemudian apa yang diminta dari LKPD tolong dikaji. Kemudian buat rumusan masalahnya. Kemudian nanti kalian juga harus mencari sumber bacaan. Situ saya udah kasih materi ya di belakang LKPD. Coba ditengok lagi. Nah, ada materi. Kemudian kalian boleh buka handphone. Ada? Boleh cari di internet sebagai informasi tambahan.
Boleh? Kemudian buku biologinya boleh dikeluarkan untuk tambahan lagi informasi. Jadi sumbernya banyak. Oke, silahkan kalian buka dan kerjakan apa yang diminta LKPD. Kemudian kalau ada hal-hal yang nggak paham, boleh ditanyakan sama ibu. Ya, coba buka lagi dulu sayang. Dari halaman pertama. Oke, udah. Bagi tugasnya sama kelompoknya. Ada beberapa lembar, jadi silahkan dibagi. Itu buka aja. Oke, silahkan dibagi. Tuliskan jawabannya di pertanyaannya, ya kan? Coba dibuka, ada yang nggak jelas mungkin, boleh bertanya. Kalau sudah jelas, langsung dikerjakan. Oke, karena itu ada 3 atau 4 lembar, jadi boleh di-sharing kepada kelompok anggotanya, maksudnya ya, kepada anggota kelompoknya. Oke, buka lagi sayang. Di-sharing. Di-sharing. Buat rumusan masalahnya, kemudian baru jawab yang di LKPD. Oke, tulis jawabannya. Ada yang mau ditanya sayang? Adakah? Buka internetnya, browsing aja, nggak apa-apa. Buka juga materi yang udah ibu kasih. Tadi ada kan materinya? Ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya tentang bagaimana ngisinya? Kayaknya sambil ibu nilai nih ya, bagaimana kalian dalam kelompok, jadi harus terlibat ya nak. Boleh, Hilda. Gimana? Ada berapa pertanyaan yang harus dibuat itu? Rumusan masalah. Boleh sebanyak yang kalian dapat. Tapi ya seminimalnya 2 boleh. Ya janganlah 1 ya. Minimal 2, sebanyak-banyaknya ya. Kan berapa ya buat terus. Ya kan sesuai topik tapi ya. Sesuai topik yang saya berikan tadi. Jangan keluar dari topik. Oke? Ada lagi? Ya, sebentar. Siapa ini namanya? Anissa. Yang dari Hilda tadi ya? Iya. Jadi kalau misalnya Hilda buat rumusan masalahnya 3, misal. Berarti jawabannya apanya tadi? Jawabannya dari itu adalah 3 juga. Oke, jangan nanti rumusan masalahnya 4 tapi jawabannya 3. Jadi nggak sinkron. Paham? Ada lagi sayang? Oke, silakan. Pada tabel jamurnya diidentifikasi. Tabel jamur. Gambar ya? Tengok tabelnya. Tabelnya buka dulu, tabel. Ada tabel? Mana tabel, ayo. Ya, nanti di setelah tabel itu kan sayang, ada identifikasi ciri-ciri, bener nggak? Ada. Nah, itu diambil dari hasil isian tabel. Ya. Tapi di isian tabel kan kita belum tahu nih kelompok mana dia. Jadi kalian harus tentukan dulu dia kelompok mana, baru nanti ciri-cirinya dipindahkan ke pertanyaan yang bagian kedua. Kan tinggal pindahkan aja kalau sudah tahu kelompoknya. Oke? Lanjutkan. Tulis tangan ya, pakai tulis tangan yang rapih. Tulis tangan yang rapih karena nanti akan kalian presentasikan ya. Satu kelompok maju 2 orang saja sebagai perwakilan. Oke, silahkan. Tulis tangannya jawabannya ya, tulisannya yang bagus. Yang dibacanya bisa waktu presentasi, jangan itu tulisannya nggak benar. Isi.
Ya, ini jamur apa? Namanya, jenis hifanya, habitatnya, cara hidupnya, tubuh buahnya. Dengar nih ya, reproduksinya. Jadi nanti dari ciri-ciri ini kamu akan tahu dia kelompok mana. Udah tahu kelompok mana, maka nanti akan masuk kemari. Tinggal dipindahkan saja. Paham ya? Tinggal dipindahkan saja. Yang penting kamu tahu. Gambar pertama itu kelompok apa? Gambar kedua itu kelompok apa? Kalau udah tahu mah tinggal pindahkan saja sesuai urutan dari kolom-kolom tabelnya, oke? Silahkan lanjut. Tulis sayang. Buat nama kelompoknya ya. Jangan lupa nama anggota kelompok dibuat di LKPD. Nanti LKPD-nya setelah dipresentasikan akan saya kumpulkan. Semua harus mencari ya, jangan 1-2 orang. Aman, Ben? Bantu temennya. Jangan lupa tentukan siapa yang presentasi ya. Lagi. Lima menit lagi ya. Pastikan sudah di part yang terakhir, di bagian akhir ya.
Nanti langsung kelompok pertama ya. Jadi nggak usah random, jadi pertama langsung. Yang terakhir berarti kelompok 4. Tapi selesai sama-sama ya. Kesimpulan dibuat ya. Itu endingnya harus ada. Boleh. Klipnya boleh dibuka, nggak apa-apa. Bukan materinya, boleh dibuka sebagai sumber tambahan. Lagi ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah hampir selesai? Kesimpulan, oke. Kelompok 2 tinggal apanya sayang? 5 menit terakhir nih. Kesimpulan ya? Oke. Kalian kelompok 3 bagaimana? Oh, masih part yang ketiga ini ya. Dibagi yang terakhir, coba si Agung sama si Habib yang kerjakan. Kesimpulan. Langsung biar cepat. Kelompok terakhir sudah beres. Apa yang belum? Tinggal kesimpulan juga. Yaudah, sedikit lagi kan? Masih ada nih, 4 menit terakhir, buruan. Sama. Kesimpulan akhir sama ya, kesimpulan, rangkuman. Oke, finish ya. Oke, boleh selesaikan pekerjaannya dan sudah tentukan siapa yang mempresentasi. Kalian harus memperhatikan semua ya, presentasi temennya. Kemudian silahkan bertanya atau nanti menambahkan atau menanggapi juga boleh. Oke, langsung ya. Sudah lewat nih, udah pas waktunya. Kelompok 1 silahkan perwakilannya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jamur. Langkah kerja 1. Setelah mengamati tampilan gambar dan video di atas, buatlah pertanyaan yang terkait dengan hasil pengamatan tersebut. 1. Bagaimana cara jamur berkembang biak? 2. Mengapa terdapat perbedaan pada bentuk-bentuk jamur? 3. Apa dasar pengelompokan jamur? 2. Kemukakan pertanyaan dari gambar dan video yang kalian lihat. 3. Dapatkah kalian menjelaskan apa-apa saja yang kamu kamu temukan pada gambar dan video yang kalian lihat? 1. Dasar pengelompokan jamur. 2. Perbedaan ciri-ciri jamur. 3. Peranan jamur dalam kehidupan. Langkah kerja 1. Peserta didik secara kelompok melaksanakan pengamatan terhadap ciri serta peranan jamur atau menginvestigasi atau menyelidiki. 2. Peserta didik aktif berdiskusi dalam mengelompokkan jamur berdasarkan ciri serta menelaah peranan jamur.
3. Peserta didik mencatat hasil temuan yang dilaksanakan dalam kegiatan atau menyimpulkan. 4. Peserta didik memberikan penjelasan, keterangan terkait dengan hasil pengamatan. Mengumpulkan data. Yang pertama itu ada gambar jamur Rhizopus stolonifer. Hifa tak bersekat atau senositik. Habitat darat, tanah, makanan sisa organisme mati. Cara hidup saprofit, parasit dan simbiosis. Tubuh buah tidak punya tubuh buah, reproduksi aseksual, fragmentasi miselium, sporangiospora, reproduksi seksual, zigospora. Yang kedua gambar notatum. Hifa bersekat, tanah dan sisa organisme mati, saprofit, parasit dan simbiosis. Ada ascocarp, tunas dan conidiospora, ascospora. Yang ketiga ada gambar jamur Volvariella volvis. Hifanya bersekat, habitat sisa-sisa organisme mati, cara hidup simbiosis dan saprofit, tubuh buah ada Basidiocarp, reproduksi aseksual Conidiospora, dan reproduksi seksual Basidiospora. Yang keempat ada gambar jamur Epidermophyton flocosum. Hifanya bersekat, habitat sisa-sisa organisme mati, cara hidup parasit dan sprofit, tubuh buah tidak punya tubuh buah, reproduksi aseksual Conidiospora, reproduksi seksual belum diketahui. Satu, dari ciri-ciri yang telah diidentifikasikan, tentukan ciri-ciri dari A. Divisi zigomikota. 1. Hifa tidak bersekat atau senositik. 2. Tubuh tersusun dari stolon, rhizoid, dan sporangifor. 3. Tidak memiliki tubuh buah. 4. Reproduksi aseksual, fragmentasi miselium, sporangiospora. 5. Reproduksi seksual atau zigospora. 6. Habitat darat, tanah, makanan, dan sisa organisme. 7. Cara hidup, saprofit, parasit, dan simbiosis. 8. Contohnya jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus stolonifer. Divisi ascomycota. 1. Hifa bersekat. 2. Sebagian membentuk tubuh buah, mangkuk, bulat, atau lonjong. Ada yang tidak bertubuh buah, yaitu Neurospora crassa. 3. Reproduksi aseksual, tunas, Conidiospora. 4. Reproduksi seksual, konjugasi menghasilkan ascospora. 5. Habitat, tanah lembab, sisa organisme. 6. Uniseluler dan multiseluler. 7. Tubuh buah, ascocarp. 8. Contoh Saccharomyces sp dan Penicillium sp. Divisi Basidiomycota. 1. Multiseluler. 2. Hifa bersekat. 3. Habitat sisa organisme mati. 4. Reproduksi aseksual Conidiospora. 5. Reproduksi seksual Basidiospora. 6. Memiliki Basidiocarp. 7. Cara hidup saprofit dan simbiosis. 8. Contoh Auricularia polytricha atau jamur kuping dan jamur merang.
Divisi Deuteromycota. 1. Disebut jamur imperfecti. 2. Memiliki hifat tak bersekat. 3. Habitat sisa organisme mati. 4. Cara hidup parasit dan saprofit. 5. Tidak punya tubuh buah. 6. Reproduksi aseksual Conidiaspora. 7. Reproduksi seksual belum diketahui. 8. Contohnya yaitu penyakit kaki atlet dan penyakit pada padi. Dua. Contoh dari masing-masing divisi jamur beserta peranannya dalam kehidupan. Pertama, divisi Zygomycota. Keuntungannya Rhizopus oryzae, jamur tempe. Yang kedua, Mucor javanicus, jamur tape. Yang ketiga, Mucor mucado, saprofit pada roti atau kotoran ternak. Kerugiannya, Rhizocopus stolonifera pada jamur roti, Phytophthora infestans, parasit pada daun kentang. Kedua, divisi Ascomycota. Keuntungan yang pertama, Saccharomyces cerevisiae, roti dan minuman alkohol. Neurospora crassa, oncom. Aspergillus, wemti, sek dan kecap. Penicillium notatum, antibiotik. Penicillium camemberti pada keju. Kerugiannya, Candida albicans, keputihan dan sariawan. Aspergillus flavus, racun aflatoxin, menyebabkan kanker. Aspergillus fumigatus, penyakit paru-paru. Claviceps purpurea, penyakit pada gandum. Yang ketiga, divisi Basidiomycota. Menguntungkan Volvariella volvaceae, jamur merang. Auricularia polytricha, jamur kuping. Lentinula edodes, jamur sitek. Ganoderma sp, jamur obat atau suplemen. Pleuratus sp, jamur tiram. Merugikan Amanita phalloides, jamur racun. Amanita muscaria, menyebabkan halusinasi jika dimakan. Puccinia graminis, parasit pada tanaman pertanian. Ustilagomydes, parasit pada jagung. Jadi, kesimpulannya, jamur atau fungi tersusun hifa bersifat eukariotik dan tidak berklorofil. Jamur atau fungi ini reproduksi dengan secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi, sedangkan dengan secara seksual dengan zigospora, ascospora, dan basidiospora. Jamur atau fungi ini hidupnya di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar, di tempat yang asam dan bersimbiosis dengan gangguan yang membentuk lumut. Klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi secara generatif atau seksual, yaitu yang pertama divisi Zygomycota, yang kedua divisi Ascomycota, ketiga divisi Basidimycota, keempat divisi Deuteromycota. Peran jamur bagi kehidupan dapat menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan manusia. Dari penjelasan kami tadi, adakah kelompok yang ingin bertanya? Silakan Beni ya dari kelompok 2.
Saya Beni Rizky Alpareja dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa divisi Deuteromycota disebut jamur imperfektif? Oke, jelas ya pertanyaannya? Oke, kenapa jamur Deuteromycota disebut sebagai jamur imperfecti? Bener nggak? Oke, bisa Gus Nifa? Karena pada jamur ini belum ditemukan cara reproduksi seksualnya, hanya reproduksi aseksualnya. Masih ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, silahkan kembali ke tempat. Oke, next kelompok 2, lanjut. Siapa yang mau maju? Ulan dengan Najwa. Beni nggak jadi? Kok nggak ada lakinya ini? Oke, Ulan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu pengelompokan jamur berdasarkan ciri dan produksinya serta peranan jamur dalam kehidupan. Rumusan masalah: 1. Mengapa ada jamur yang dapat dilihat secara langsung dan ada yang tidak dapat dilihat secara langsung? 2. Bagaimana cara jamur berkembang biak? 3. Apa dasar pengelompokan jamur? Masalah 1. Perbedaan cara perkembangan biak. Masalah 2. Dasar pengelompokan jamur. Masalah 3. Peranan jamur dalam kehidupan. Langkah kerja. 1. Nama jamur: Rhizophus stolonifer. Hifa tak bersekat senositik. Habitat: darat, tanah. Makanan: sisa organisme mati. Cara hidup: saprofit, parasite, dan simbiosis. Tubuh buah: tidak punya tubuh buah. Reproduksi aseksual: fragmentasi miselium, sporangiosfora. Reproduksi seksual: zigospora. 2. Penicillium notatum. Hifa bersekat, tanah dan sisa organisme mati. Saprofit, parasite, dan simbiosis. Ada Ascocarp, tunas, dan Conidiospora. Ascospora. Volvariella, Volvacea. Hifa bersekat, sisa-sisa organisme mati. Simbiosis dan saprofit. Ada Basidiocrac, Conidiospora, Basidiospora. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Dari ciri-ciri yang telah diidentifikasikan, tentukan ciri-ciri dari divisi Zygomycota. 1. Hifa tak bersekat. 2. Tubuh tersusun dari stolon, rhizoid, dan sporangiofor. 3. Tidak memiliki tubuh buah. 4. Reproduksi aseksual. Fragmentasi meselium, sporangiospora. 5. Reproduksi seksual atau zigospora. 6. Habitat: darat, yaitu tanah, makanan, dan sisa organisme. 7. Cara hidup: saprofit, parasit, dan simbiosis. 8. Contohnya: jamur Rhizopus. B. Divisi Ascomycota. 1. Hifa bersekat. 2. Sebagian membentuk tubuh buah, yaitu mangkuk, bulat, atau lonjong. Ada yang tidak bertubuh buah. 3. Reproduksi aseksual, yaitu tunas, Conidiospora.
4. Reproduksi seksual, konjungsi menghasilkan askospora. 5. Habitat, tanah lembab, sisa organisme. 6. Uniseluler dan multiseluler. 7. Tubuh buah, askokrap. 8. Contoh Saccharomyces sp. Divisi Basimicota. 1. Multiseluler. 2. Hifa tersekat. 3. Habitat, sisa organisme mati. 4. Reproduksi aseksual, conidispora. 5. Reproduksi seksual, basidiospora. 6. Memiliki basidioskrep. 7. Cara hidup, saprofit dan simbiosis. 8. Contoh Auricularia polycripta atau jamur kuping. Divisi Deuteromycota. 1. Disebut jamur imperfecti. 2. Memiliki hifa tak bersekat. 3. Habitat, sisa organisme mati. 4. Cara hidup, parasit dan saprofit. 5. Tidak punya tubuh buah. 6. Reproduksi aseksual, conidiospora. 7. Reproduksi seksual belum diketahui. 8. Contoh Epidermophyton flocosum atau penyakit kaki atlet. Contoh dari masing-masing divisi jamur beserta perannya dalam kehidupan. A. Divisi Zygomicota, menguntungkan. Rhizophus oreaceae, jamur tempe. Mucor javanicus, jamur tape, merugikan. Rhizophus stolonifera, jamur roti. Phytophthora infestas, parasit pada daun kentang. B. Divisi Ascomycota, menguntungkan. Neurospora crassa, oncom. Penicillium notatum, antibiotik, merugikan. Candida albicans, keputihan dan sariawan. Aspergillus fumigatus, penyakit paru-paru. C. Divisi Basidiomycota, menguntungkan. Lentinole edodes, jamur shiitake. Ganoderma sp, jamur obat atau suplemen, merugikan. Amanita phalloides, jamur racun. Amanita muscaria, menyebabkan halusinasi jika dimakan. Jadi kesimpulannya adalah jamur dibedakan 4 divisi berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya, yaitu 1. Divisi Zygomicota, 2. Divisi Ascomycota, 3. Divisi Basidimycota, 4. Divisi Deuteromycota. Jamur memiliki peran yang menguntungkan, yaitu sumber makanan, sebagai pengurai, dan sebagai obat-obatan. Dan yang merugikan yaitu penyebab penyakit atau parasit dan bersifat racun. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya, saya silahkan. Nama saya Sinta, saya ingin bertanya ke kelompok 2. Pada Deuteromycota ada jamur oncom, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Divisi ini mengapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jamur oncom atau Monilia cytophilia pada divisi Deuteromycota sudah ditemukan cara reproduksi seksualnya, sehingga masuk ke divisi Ascomycota berganti nama menjadi Neurospora crassa. Jadi dia berpindah divisi karena telah diketahui reproduksi seksualnya. Lompatnya ke divisi mana tadi? Ke divisi Ascomycota. Oke, lanjut. Ada lagi yang bertanya?
Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, hasil presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Next, kelompok 3. Habib. Ya. Habib dan Sakina. Ini yang sepasang nih. Oke, lanjut. Siapa nih yang pertama? Mr. Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Setelah mengamati tampilan gambar dan video di atas, buatlah pertanyaan yang terkait dengan hasil pengamatan. Mengapa terdapat perbedaan pada bentuk-bentuk jamur? 2. Mengapa ada jamur yang dapat diikat secara langsung dan ada yang tidak dapat diikat? 3. Bagaimana cara jamur berkembang biak? 4. Apa dasar pengelompokan jamur? 2. Kemukakan pertanyaan tersebut dari gambar dan video yang kalian lihat. Dapatkah kalian menjelaskan apa saja yang kamu masalah yang kamu temukan pada gambar dan video yang kalian lihat? 1. Perbedaan ciri-ciri jamur. 2. Perbedaan cara berkembang biak. 3. Dasar pengelompokan. 4. Peranan jamur. 1. Gambar jamur. Nama jamur Rhizopus stolonifer. Hifa tak bersekat atau senositik. Habitat darat atau tanah, makanan, sisa organisme mati. Cara hidup, saprofit, parasit, dan simbiosis. Tubuh buah, tidak punya tubuh buah. Reproduksi aseksual, fragmentasi miselium, sporangiospora. Reproduksi seksual, zigospora. Dua, penicillium. Danotanum. Hifa bersekat, habitat, tanah dan sisa organisme mati. Cara hidup, saprofit, parasit, dan simbiosis. Tubuh buah, ada atau ascocarp. Reproduksi aseksual, tunas dan conidiospora. Reproduksi seksual, ascospora. 3. Nama jamur, Volvariella volvacea. Hifa bersekat, habitat, sisa-sisa organisme mati. Cara hidup, simbiosis dan saprofit. Tubuh buah, ada atau basidiokarp. Reproduksi aseksual, conidiospora. Reproduksi seksual, basidiospora. 4. Nama jamur, Epidermophytion flocosum. Hifa bersekat, habitat, sisa-sisa organisme mati. Cara hidup, parasit dan saprofit. Tubuh buah, tidak punya tubuh buah. Reproduksi aseksual, conidiospora. Reproduksi seksual belum diketahui. Mengasosiasikan atau menalar. 1. Dari ciri-ciri yang telah diidentifikasikan, tentukan ciri-ciri dari A. Divisi Zygomicota. 1. Hifa tak bersekat, tubuh tersusun dari stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Tidak memiliki tubuh buah. Reproduksi aseksual, fragmentasi miselium, sporangiospora. Reproduksi seksual, zigospora. Habitat, darah, tanah, makanan, dan sisa organisme. Cara hidup, saproid, parasit, dan simbiosis. Contohnya, jamur Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer. B. Divisi Ascomycota. Hifa tak bersekat, sebagian membentuk tubuh buah, mangkuk, bulat, atau lonjong. Ada yang tidak
tidak bertubuh buah. Neospora crassa. Reproduksi aseksual, tunas Conidiospora. Reproduksi seksual, konjugasi menghasilkan Ascospora. Habitat, tanah lembab, sisa organisme, uniseluler dan multiseluler. Tubuh buah, Ascocarp. Contoh, Saccharomyces sp. Penicillium sp. Divisi Basidiomycota, multiseluler, hifa bersekat. Habitat, sisa organisme mati. Reproduksi aseksual, Conidiaspora. Reproduksi seksual, Basidiospora, memiliki basidiokarp. Cara hidup, saproid dan simbiosis. Contoh, Auricularia polyritica atau jamur kuping. Volvariella volvaceae atau jamur merang. Divisi Deuteramycota, disebut jamur imperfecti, memiliki hifa tak bersekat. Habitat, sisa organisme mati. Cara hidup, parasit dan saprofit, tidak memiliki tubuh buah. Reproduksi aseksual, Condiaspora. Reproduksi seksual belum diketahui. Contoh, Epidermophyta flocosum, penyakit kaki atlet. Helminthhosporium oryzae, penyakit pada padi. Dua, contoh dari masing-masing divisi jamur beserta peranannya dalam kehidupan. A. Divisi Zygomycota, menguntungkan 1. Rhizopus oryzae atau jamur tempe. 2. Mucor javanicus, jamur tape. 3. Mucor mucado, saprofit pada roti, kotoran ternak. Merugikan Rhizopus stolonifera, jamur roti. 2. Phytophthora infestans, parasit pada daun kentang. B. Divisi Ascomycota, menguntungkan Saccharomyces cerevisiae, roti dan minuman alkohol. 2. Neurospora crassa, oncom. 3. Aspergillus wemti, sake dan kecap. 4. Penicillium notatum, antibiotik. 5. Penicillium camemberti, keju. Merugikan Candida albicans, keputihan dan sariawan. 2. Aspergillus flavus, racun aflatoxin atau penyebab kanker. 3. Aspergillus fumigatus, penyakit paru-paru. 4. Claviceps purpurea, penyakit pada gandum. C. Divisi Basidiomycota, menguntungkan 1. Volvariella volvaceae atau jamur merang. 2. Auricularia polyrica atau jamur kuping. 3. Lentinula endodes atau jamur shiitake. 4. Ganoderma sp atau jamur obat atau suplemen. 5. Cleoratus sp atau jamur tiram. Merugikan 1. Amanita phalloides atau jamur racun. 2. Amanita muscaria atau menyebabkan halusinasi jika dimakan. 3. Mucinia graminis atau parasit pada tanaman pertanian. 4. Ustilago maidis atau parasit pada jagung. D. Divisi Deuteromycota, menguntungkan Helminthosprium oryzae, parasit pada padi. Sclerotium rockfish, parasit pada bawang merah. Tinea versicolor, jamur panu. Merugikan rusaknya kecamba dan timbulnya pada daun yang dijadikan tempat tinggalnya disebabkan oleh jamur. Helminthosprium oryzae karena jamur tersebut bersifat parasit dan menyebabkan infeksi.
Kesimpulan yang kami dapat ialah jadi jamur itu adalah tumbuhan yang tidak punya klorofil sehingga bersifat heterotrof, bentuknya seperti cendawan, kemudian ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut mesitelium. Ya, adakah yang ingin bertanya? Saya Anissa dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Apa perbedaan cara hidup saprofit dan parasit? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Saprofit menumpang pada sisa makhluk hidup lain. Misalnya jamur, saproid, tanaman anggrek yang hidup menumpang pada sisa batang lapu, dan sebagainya. Sedangkan parasit memiliki cara hidup menumpang pada makhluk hidup lain dan merugikan makhluk yang ditumpangi. Misalnya benalu pada tumbuhan inang. Apakah sudah jelas? Biasanya menyebabkan penyakit. Bener ya, Habib? Tahu. Ada lagi yang mau bertanya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib dari kelompok 3. Yang terakhir, kelompok 4 akan diwakili oleh Anissa dan Dian. Oke, terakhir ya, perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang jamur. Pengelompokan jamur berdasarkan ciri dan reproduksinya serta peranan jamur dalam kehidupan. Langkah kerja 1. Perhatikan gambar dan amati video berikut ini. Langkah kerja 1. Setelah mengamati tampilan gambar dan video di atas, buatlah pertanyaan yang terkait dengan hasil pengamatan tersebut. Mengapa? 1. Mengapa terdapat perbedaan pada bentuk-bentuk jamur? 2. Mengapa ada jamur yang dapat dilihat secara langsung dan ada yang tidak dapat dilihat secara langsung? 3. Bagaimana cara jamur berkembang biak? 4. Apa dasar pengelompokan jamur? 5. Apa manfaat jamur dalam kehidupan? 2. Kemukakan pertanyaan dari gambar dan video yang kalian lihat. Dapatkah kalian menjelaskan apa-apa saja masalah yang kamu temukan pada gambar dan video yang kalian lihat? 1. Perbedaan ciri-ciri jamur. 2. Perbedaan cara berkembang biak. 3. Dasar pengelompokan jamur. 4. Peranan jamur dalam kehidupan. Gambar jamur 1. Nama jamur Rhizopus stolonifer. Hifa tak bersekat. Habitat darat. Makanan sisa organisme mati. Cara hidup saprofit, parasit dan simbiosis. Tubuh buah tidak punya tubuh buah. Reproduksi aseksual, fragmentasi miselium sporagiospora. Reproduksi seksual zigospora. Gambar 2. Penicillium notatum. Hifa bersekat, tanah dan sisa organisme mati, saprofit, parasit dan simbiosis. Ada tunas dan conidiospora, ascospora. Gambar jamur 3. Volvariella volvacea. Hifa bersekat, habitat sisa-sisa organisme mati, cara hidup simbiosis dan saprofit, tubuh buah ada, reproduksi aseksual conidiospora,
reproduksi aseksual Basidiospora. Gambar 4, Epidermophyton ecosum. Hifa bersekat. Habitat sisa-sisa organisme mati. Habitat cara hidup parasit dan saprofit. Tubuh buah tidak punya tubuh buah. Reproduksi aseksual Conidiospora. Dan reproduksi aseksual belum diketahui. Satu, dari ciri-ciri yang telah diidentifikasikan, tentukan ciri-ciri dari A. Divisi Zygomicota. 1. Hifa tak bersekat atau senositik. 2. Tubuh tersusun dari yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiovor. 3. Tidak memiliki tubuh buah. 4. Reproduksi aseksual yaitu fragmentasi miselium sporangiospora. 5. Reproduksi seksual Zygospora. 6. Habitat yaitu di darat, tanah, makanan, dan sisa organisme. 7. Cara hidup yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis. 8. Contohnya itu jamur Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer. B. Divisi Ascomycota. 1. Hifa bersekat. 2. Sebagian membentuk tubuh buah, itu mangkuk, bulat, atau lonjong. Ada yang tidak bertubuh buah, yaitu Neurospora crassa. 3. Reproduksi aseksual, yaitu tunas Conidiospora. 4. Reproduksi seksual, yaitu konjugasi menghasilkan Ascospora. 5. Habitat, yaitu tanah lembab, sisa organisme. 6. Uniseluler dan multiseluler. 7. Tubuh buah Ascocarp. 8. Contoh Saccharomyces sp, Penicillium sp. C. Divisi Basidiomycota. 1. Multiseluler. 2. Hifa bersekat. 3. Habitat yaitu sisa organisme mati. 4. Reproduksi aseksual atau Conidiospora. 5. Reproduksi seksual atau yaitu Basidiospora. 6. Memiliki basidiokarp. 7. Cara hidup yaitu saprofit dan simbiosis. 8. Contoh Auricularia polytricha atau jamur kuping. D. Divisi Deuteromycota. 1. Disebut jamur imperfecti. 2. Memiliki hifa tak bersekat. 3. Habitat yaitu sisa organisme mati. 4. Cara hidup parasit dan saprofit. 5. Tidak punya tubuh buah. 6. Reproduksi aseksual yaitu Conidiospora. 7. Reproduksi seksual yaitu belum diketahui. Contoh Epidermophyton flossosum atau penyakit kaki atlet. Dua, contoh dari masing-masing divisi jamur beserta peranannya dalam kehidupan. A. Divisi Zygomicota. 1. Rhizopus oryzae atau jamur tempe. 2. Mucorza vanicus atau jamur tape. Merugikan. 1. Rhizopus stolonifera atau jamur roti. 2. Phytophthora infestans, parasit padat daun kentang. B. Divisi Ascomycota. Menguntungkan. 1. Saccharomyces cerevisiae atau roti dan minuman alkohol. 2. Neurospora crassa, oncom. Merugikan. 1. Candida albicans, keputihan dan sariawan. 2. Aspergillus flavus, racun aflatosin atau penyebab kanker. C. Divisi Basidicomycota. Menguntungkan. 1. Volvariella volvacea atau jamur merang. 2. Auricularia polytria atau jamur kuping. Merugikan. 1. Amanita piloides atau jamur racun. 2. Amanita muscaria, menyebabkan halusinasi jika dimakan. D. Divisi Deuteromycota. Menguntungkan. Helminthorisporium oryzae, parasit pada padi. Merugikan, rusaknya kecambah. Tuliskan kesimpulan hasil diskusi kelompok.
Jamur atau fungi tersusun hifa bersifat eukariotik dan tidak berklorofil. Jamur ini reproduksi dengan secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi secara generatif atau seksual yaitu divisi zygomicota, divisi asmicota, divisi basidimicota, dan divisi deuteromicota. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Oke, siapa? Kelompok 1. Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana peranan jamur sebagai pengurai? Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana peranan jamur sebagai pengurai? Ya, kalau di biologi itu dekomposer berarti ya. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam hal ini, jamur akan melakukan proses penguraian atau dekomposisi bahan organik untuk mempercepat siklus materi dalam ekosistem hutan. Nah, sebenarnya kalau pengurai itu seperti jamur saprofit tadi ya, pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Jadi dia sebenarnya hidupnya pada organisme yang sudah mati, tapi masih ada sisa-sisa zat organiknya, itu yang digunakan jamur ini, dan pada akhirnya bisa menguraikan organisme tersebut. Maka dia juga disebut sebagai organisme pengurai dalam rantai makanan kalau kita belajar rantai makanan nanti. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk semua kelompok. Jadi semuanya sudah presentasi dan juga sudah menampilkan hasil yang terbaik dari setiap kelompok. Jadi hari ini kita sudah selesai presentasi, pekerjaannya sudah selesai. Dan yang ingin saya tanyakan setelah ini adalah, ada nggak materi yang masih belum dipahamin? Ada? Ada nggak? Udah paham semua? Wow, yakin? Nah, jadi saya ngasih lagi ya, penguatan lagi tentang beberapa pertanyaan yang tadi dilemparkan oleh masing-masing kelompok. Pertama tadi ada yang bertanya bagaimana sih? Tadi pertanyaannya apa tadi, kelompok 2? Mengapa divisi Deuteromycota itu disebut sebagai jamur imperfecti, sementara yang lainnya nggak ada sebutan seperti itu kan? Tadi jawabannya adalah karena jamur Deuteromycota, divisi ini adalah divisi yang tidak diketahui, khususnya adalah reproduksi aseksualnya, ya. Karena dia tidak diketahui cara reproduksi seksualnya, maka disebut sebagai jamur yang tidak sempurna. Imperfect itu nggak sempurna, ya. Karena cuman secara aseksual dengan spora aja. Sementara yang lainnya ada 2, ada seksual, ada aseksual. Kemudian tadi ada juga pertanyaan tentang bagaimana kelompok 3. Tadi ada pertanyaan ya? Apa? Pada Deuteromycota ada jamur Monilia cytopila. Tapi sekarang jamur itu tidak lagi masuk pada kelompok Deuteromycota. Kenapa? Karena dia sudah ditemukan cara reproduksinya. Artinya dalam pengelompokan jamur ini, nak, basicnya, dasar utamanya adalah cara reproduksi selain ciri-ciri. Ketika suatu jamur dalam kelompok yang tidak diketahui reproduksi seksualnya, kemudian diketahui, maka dia akan masuk ke mana kelompok yang cocok. Nah, pada Monilia cytopila ini jamur oncom, tahu nggak? Kalau di kita nggak pernah ada oncom ya, nggak tahu, makanan khas di Jawa sana ya. Kalau jamur pada tongkol jagung, tahu nggak? Yang warnanya orange, dia kayak serbuk. Kayak serbuk. Nah, itu dia Monilia. Jadi sekarang dia jadi kelompok Ascomycota karena dia menghasilkan
spora yang bisa berreproduksi secara seksual. Namanya ganti karena pindah kelompok. Jadi Neurospora crassa. Namanya berubah, kemudian reproduksi seksualnya diketahui, maka masuklah dia ke kelompok Ascomycota. Tidak lagi di Deuteromycota, udah lepas. Nah, seandainya nanti jamur-jamur Deuteromycota ini ada yang diketahui lagi cara reproduksi seksualnya, langsung pindah rumah atau pindah kelompok gitu. Seandainya suatu hari diketahui itu perbedaan Deuteromycota dengan divisi-divisi lainnya. Kemudian ada istilah saprofit, parasit dan simbiosis. Ada kan tadi kan? Kalau parasit udah tau lah, yang namanya dia menumpang, mengambil nutrisi pada inang dan menyebabkan penyakit. Itu pasti parasit, merugikan. Kalau yang tadi saprofit, dia lebih ke pengurai. Dia hidup di organisme yang sudah mati, yang melapukkan kayu misalnya kan. Dia ambil nutrisi atau zat organik yang masih tersisa sampai tumbuhan itu benar-benar hancur dan menyatu dengan tanah, ya kan, terurai kembali ke dalam tanah. Kalau yang simbiosis bagaimana? Contoh, tahu kacang tanah? Pernah nyabut? Kadang-kadang dia di kacang tuh ada putih-putih kayak jamur, padahal itu bukan berarti dia rusak atau busuk. Itu disebut sebagai mycorrhiza. Oke, itu bentuk simbiosis. Simbiosis. Ada mycorrhiza. Nah, itu adalah hidup bersama ya. Simbiosis itu kan hidup bersama ya, yang saling menguntungkan. Pada kacang tanah misalnya dan jamur. Mereka hidup bersama, disebut di sini nanti rhizobium. Oke. Nah, kemudian masing-masing dapat manfaat. Kacang tanah dapat apa dari jamur? Jamur dapat apa dari kacang tanah? Nah, jamur ini mampu mengikat nitrogen bebas di udara, membantu menyuburkan kacang tanah. Sementara jamur dapat nutrisi dari kacang, jadi saling tukar barter. Seperti itu ya. Itu yang namanya simbiosis gitu. Jadi hidup bersama tapi saling menguntung. Nah, itu simbiosis. Terus yang terakhir tadi pertanyaan dari dekomposer tadi adalah jamur itu bagian dari rantai makanan sebagai pengurai. Selain bakteri ada jamur. Jadi jamur ini kalau nggak ada semuanya masih bau busuk ya kan? Nggak ada yang menguraikan. Bagaimana bau bangkai ya? Nah, seperti itulah. Bagaimana kayu-kayu busuk itu tidak terurai kalau nggak ada jamur. Maka akan tetap utuh seperti itu. Banyak sampah. Jadi manfaatnya sangat penting dalam ekosistem, dalam lingkungan. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya sayangku? Sekarang kita masuk ke peranan ya kan? Nah, peranan itu kan sebenarnya udah tahu lah ya. Peranan jamur itu yang paling umum itu ya gampang dimakan. Seperti sampel yang saya bawa, semua bisa dimakan. Oke. Peranan jamur tadi kan udah bahas ya, sebagai pengurai itu Pilobilus cristallus dan mucormuscida. Oke, lanjut ke dapat dimakan. Jamur merang, Volvariella. Jangan bilang jamur dolos lagi ya, jamur merang. Oke, ada jamur kuping, Auricularia. Ini Auricularia polytricha, namanya keren ya. Itu bisa dimakan juga. Kemudian obat-obatan itu biasanya tiram. Jamur tiram tahu? Yang putih itu yang dibudidaya mahal harganya, bener nggak? Kemudian ada shiitake dari luar negeri nih, dari Jepang. Pernah makan shiitake? Kasihan. Oke, ada jamur kancing juga itu ya, sering itu orang-orang yang berduit yang beli ya. Kemudian Ganoderma itu jamur kayu yang tebel itu, yang kayak kayu. Nah, itu kalau sama orang China itu bisa jadikan obat. Oke, itu jamur lingzi namanya. Oke, kemudian yang merugikan ya penyakit pada manusia seperti keputihan dan sariawan. Yang paling umum itu tadi apa? Yang pano. Nah, itu juga disebabkan oleh jamur. Kemudian pneumonia itu jamur pada paru-paru ya. Jadi hati-hati juga, makanya harus pakai masker kemana-mana. Jangan sampai nanti spora jamur masuk ke dalam paru-paru. Menyebabkan kerusakan pada tanaman, itu yang tadi ya, bikin daun busuk. Seperti itu, ini dia contoh. Oke, udah jelas ya, itu gambar-gambarnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, sekarang sudah kita selesaikan semua pekerjaan kita. Sekarang ada nggak yang bisa menyimpulkan dari seluruh rangkaian kegiatan yang kita laksanakan?
hari ini dari awal sampai akhir? Apa hasilnya? Ada yang bisa memberikan sedikit kesimpulan? Ya, Kak Sri Wulan. Berdiri boleh, duduk boleh. Berdiri dong, sayang. Jadi kesimpulan dari hasil yang kita pelajari adalah jamur dapat dibedakan 4 divisi berdasarkan ciri-ciri dan jamur reproduksinya, yaitu divisi Zygomicota, divisi Ascomycota, divisi Basidiomycota, dan divisi Deuteromycota. Jamur memiliki peran yang menguntungkan, yaitu sebagai sumber makanan, sebagai sumber pengurai, dan sumber obat-obatan. Dan yang merugikan yaitu sebagai penyebab penyakit atau parasit dan bersifat racun. Oke, terima kasih Wulan. Jadi tepat sekali ya. Yang kita mau ambil kesimpulan dari seluruh kegiatan kita adalah kita tahu berapa sih kelompok jamur dan apa dasarnya. Benar nggak? Jadi jangan mengelompokkan tapi tidak tahu dasarnya gitu. Jadi dasarnya pertama ciri-ciri, tapi yang utama adalah cara reproduksi. Ya. Kemudian kalian juga tahu bagaimana sih peranannya, menguntungkan apa-apa aja, merugikan apa-apa aja. Oke, sudah jelas ya? Nah, oke. Sekarang balikkan kursinya, kita mau kasih soal tes. Oke, udah semua. Angkat sayang. Jangan diseret, angkat sayang. Oke, semua buku kertas letakkan dalam laci. Hanya pulpen saja yang ada di atas meja. Soal akan saya bagikan. Oke, udah Ben? Oke. Soalnya cuman 5. Durasinya 5 menit saja. Ya, karena ini semua sudah kita bahas dan ALKPDK itu semua menjawab semua di sini. Tadi kalau tadi fokus, jawabnya pasti bisa, oke? Only 5 minutes. Tutup ini semua kertas-kertasnya, taruh di laci sayang. Oke. Buat nama dan kelasnya ya. Pulpennya mana? Oke. Silahkan buat nama dan kelas, kemudian silahkan dijawab disilang saja. Lima menit dari sekarang. Oke, ada yang udah finish? Oke, kumpulkan dari depan, dari belakang ke depan. Oke. Kumpulkan terus ya, dari belakang ke depan. Oke. Oke, sudah yang ini? Oke, terima kasih. Oke, sudah semua? Yakin kan ini benar semua ya? Insya Allah. Oke. Baiklah. Setelah selesai kita mengerjakan tes kita, maka pelajaran kita hari ini pun akhirnya selesai ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar untuk membuat olahan makanan dari jamur atau dari fermentasi jamur. Nanti akan saya informasikan ya. Jadi kalian harus cari informasi makanan apa sih yang bisa difermentasi sama jamur, banyak ya. Jadi kalian cari informasinya. Nanti kalau saya tanya kalian udah ready ya, udah punya materi dasar. Oke. Jadi
Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini benar-benar memberikan manfaat. Kemudian kalian jadi tahu info terbaru ya, nama-nama jamur, kemudian peranannya, mana yang bisa dimakan, mana yang beracun, ya. Jadi kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan. Oke, thank you atas perhatiannya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.